Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan sedikit menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipersilahkan untuk jalan-jalan ke surga, bertamasya ke surga kalau kata di dunia. Namun Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi bertamasya, namun Allah izinkan untuk melihat berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendatinya adalah Allah ingin memperlihatkan keagungannya. Salah satunya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW sedang berada di surga, lalu beliau melihat berbagai macam keindahan yang ada di alam surga. Nabi Muhammad pun merasa kagum. Nabi Muhammad pun merasa terheran dengan keadaan apa-apa yang Allah ciptakan di dalam surga. Salah satunya Nabi Muhammad SAW telah melihat beberapa sungai di alam surga ini. Rasulullah melihat sungai madu atau sungai susu. Beliau pun melihat mengalir, entah pangkalnya dari mana dan ujungnya pun entah dari mana. Rasulullah melihat sungai madu pun seperti itu. Dari mana pangkalnya dan dari mana sampai kemana ujungnya. Rasulullah pun melihat sungai Arak yang mengalir begitu indah. Dari mana pangkalnya dan dari manapun ujungnya. Beliau pun merasa heran, merasa bingung dengan apa yang Rasulullah lihat di hadapan mata. Melihat sungai susu tidak ada pangkal dan tidak ada ujung. Melihat sungai madu tidak ada pangkal dan tidak ada ujung. Bahkan melihat sungai Arak tidak ada pangkal dan tidak ada ujung. Di dalam hati Rasulullah, beliau berkata, ini keluarnya dari mana sungai ini mengalirnya dan berujung ke mana? Betapa luas Allah menciptakan surga, sepertinya tanpa batas. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Beliau penasaran dengan sungai-sungai yang beliau lihat di dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas arsy. Lalu dibawalah Nabi Muhammad, diajaklah oleh malaikat Jibril. Dan ketika sampai di atas, Jibril pun menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tidakkah kau ingin masuk ke dalamnya?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Tentu ingin, wahai Jibril. Kalau kau ingin masuk ke dalamnya, ucapkanlah kuncinya." Apa itu kuncinya, wahai Jibril? Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi Muhammad pun dengan izin Allah dapat masuk ke dalam singgasana Istana Arsy yang begitu megah dan luar biasa. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalamnya, lalu beliau melihat kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di tiang arsy, dan ternyata Rasulullah baru memahami bahwa selama dilihatnya di dalam surganya sungai-sungai tadi mengalir, pangkalnya dari mana dan ujungnya dari mana, ternyata semua itu mengalir di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismi, dari mimnya lafaz bismi ternyata keluar sungai susu yang mengalir. Dari lafaz mim, lafaz ar-Rahmannya bismillah, keluar sungai madu. Dan dari kalimat huruf mim lafaz ar-Rahim, keluar sungai Arak. Barulah Nabi Muhammad dapat memahami, oh ternyata sungai yang tadi aku lihat di surga, yang airnya mengalir tanpa pangkal dan ujung, justru keluar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai ada satu keterangan, barang siapa yang mendawamkan bismillah, yang mengamalkan bismillah, niscaya dia akan mendapatkan sungai-sungai tersebut yang memang berawal dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagialah para sahabat yang selalu mengamalkan di dalam kehidupannya bismillah. Tidak hanya mengucapkan di setiap keadaan, ketika hendak bekerja, ketika hendak menaik kendaraan, ketika kita berada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Namun setiap selesai sembahyang dia mengamalkan bismillah, maksimalnya 12.000, minimalnya hanya 11 kali atau 12 kali. Salah satunya keterangan di suatu kitab, kita kasih patuh saja bagi orang-orang yang mengamalkan bismillah sebelum tidur sebanyak 21 kali, maka Allah akan hindarkan dia dari mara bahaya, terutama mara bahaya kebakaran dan mara bahaya kemalingan atau pencurian. Itulah salah satu keberkahan dan keutamaan bismillah. Kalau seandainya kita amalkan, tentu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bismillah itu mengundang orang-orang untuk meminum sungai madu, mengundang orang-orang untuk meminum sungai susu, bahkan mengundang orang-orang untuk meminum sungai Arak yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa indah bismillah ini. Betapa bahagia orang-orang yang selalu mengucapkan bismillah di setiap keadaan. Ternyata bismillah itu adalah suatu kalimat yang sangat luar biasa, sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah melalui kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum